Kamu boleh tertawa sepuasmu, Rahwana Raja. Tapi aku dan Pasopati akan mencarimu. Itu kereta perang Malwapati. Siapa kusir dan penumpangnya? Saya kusirnya. Ternyata tanggal sirap Malwapati lebih ampuh daripada sirap ratumu Jagal Alugoro. Di awal episode ini, kita langsung menuju Malwapati, di mana tampak Prabu Angling Dharma sedang berbicara dengan Patih Batik Madrim, membahas tentang anasir jahat yang masuk ke dalam tubuh Tumenggung Prabaskara dan Katiwanda yang pada saat ini telah menghilang entah kemana. Sang Prabu pun berpendapat bahwa yang masuk ke dalam tubuh kedua Tumenggung tersebut pasti bukanlah Dewan Daruh, namun adalah roh jahat yang berasal dari golongan hitam guna merongrong wibawa Malwapati. Dan untuk mengetahui itu semua, Sang Prabu pun meminta izin kepada Patih Batik Madrim untuk bersemedi guna mengetahui siapa sebenarnya yang telah membuat dua Tumenggung mereka menjadi seperti itu dan berada di mana dua Tumenggung itu saat ini. Oh ya Kanda, Sanggar Pamelengan tinggal beberapa langkah lagi. Iya. Kanda Madrim, saya mohon tidak kembali dulu ke Kepatihan. Adidharma Yuda, jangan jauh-jauh dari Sanggar Pamelengan. Ngesto akan daw Gusti Prabu, Gusti Pati. Kenapa Dinda Prabu wanti-wanti berpesan seperti itu? Entahlah Kanda, tapi saya merasa akan terjadi sesuatu ketika saya semedi. Baiklah, kalau begitu silakan. Di Sanggar Pamelengan, Prabu Angling Dharma pun meminta petunjuk dewa tentang masalah dua Tumenggung yang sedang dihadapinya. Setelah beberapa saat memohon, akhirnya petunjuk itu pun datang. Dari sela-sela telapak tangan Sang Prabu muncul sinar berwarna merah diiringi suara yang menjelaskan bahwa sinar itulah yang menyebabkan dua Tumenggung Malwapati terkena anasir jahat yang ternyata berasal dari gelembung jahat Rahwana Raja. Kedua Tumenggungmu ada di pusar angin, Sang Prabu. Mereka harus segera dijemput. Sebab kalau tidak, mereka akan dibawa oleh kekuatan jahat Rahwana Raja menjadi dua iblis yang mengerikan. Kamu boleh tertawa sepuasmu, Rahwana Raja. Tapi aku dan Pasopati akan mencarimu. Sementara itu, di sebuah pohon besar yang cukup rimbun di depan istana Malwapati, tampak Ratu Gendrawani dan Jagal Alugoro sedang mengawasi seisi istana yang menurut mereka sedang kosong karena minimnya penjagaan oleh para prajurit Malwapati. Mereka pun merasa bahwa di saat itulah kesempatan emas bagi mereka untuk bisa menyerang langsung kerajaan besar tersebut. Dengan demikian, mereka akan bisa dengan mudah menguasai istana Angling Dharma itu. Setelah merasa yakin, Gendrawani pun menyuruh Jagal Alugoro untuk mempersiapkan seluruh pasukannya. Sedangkan dirinya sendiri pun menggunakan aji sirepnya untuk menundukkan para prajurit penjaga yang jumlahnya hanya sedikit itu. Rampak rancak, kalian ambil posisi butulan kiri. Baik, Kang. Ayo. Mundur! Kita dijebak! Mundur! 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 Ya, dengan mudahnya pasukan Gendrawani masuk ke Malwapati. Namun, kekosongan Malwapati ternyata adalah sebuah jebakan yang membuat mereka harus pontang-panting dan banyak yang tertembus anak panah para prajurit Malwapati. Bahkan mereka yang terkena sirep Gendrawani pun langsung bangun ketika teman-temannya melepas anak panahnya.
Semua itu karena tameng sihir Malwapati yang lebih hebat daripada sirip Gendrawani itu. Ternyata tanggal sirip Malwapati lebih ampuh daripada sirip ratumu Jagal Alugoro. Dengan cara apa lagi aku harus menyadarkan kalian untuk mengakhiri permusuhan dengan Malwapati? Serang! Darmayuda, Ya, Gusti. hadapi mereka. Baik, Gusti. Akhirnya, pertempuran yang sebenarnya pun terjadi, dan kini para pasukan Gendrawani sudah banyak berkurang. Mereka pun harus berjuang keras untuk bisa mengimbangi pasukan Malwapati. Batik Madrim pun langsung menghadapi dua senopati andalan Gendrawani yang kenyataannya ilmu mereka masih jauh berada di bawah Patih Malwapati itu. Soca Cendawa yang pada saat itu selalu memantau pergerakan Gendrawani pun merasa sangat khawatir karena mereka benar-benar tertipu dengan pagar gaib Malwapati. Bahkan mereka juga tidak mengetahui kalau Malwapati diselimuti oleh pagar gaib tersebut. Ia pun kemudian menyuruh Gendrawani untuk mundur. Namun Ratu Licik tersebut merasa bahwa mereka telah terjebak dan tidak mungkin untuk mundur karena jalan untuk kabur telah tertutup rapat. Akhirnya Gendrawani pun lagi-lagi memutuskan untuk menggunakan sihirnya untuk menjadikan Batik Madrim menjadi kelinci kecil nan lucu. Namun berkat Nyi Jantur, sihir Gendrawani pun hanya bisa mengubah sebongkah batu menjadi seekor kelinci, dan bukanlah Patih Batik Madrim yang berubah menjadi kelinci tersebut. Hal itu jelas membuat Gendrawani lagi-lagi terbodohi dan terkecoh oleh sihirnya sendiri. Akhirnya Batik Madrim jadi kelinci. Saya ikut campur untuk mengelabui Gendrawani si bocah ingusan itu. Ya, bagus. Bagus, Nyi Jantur. Nyi Jantur, kurang ajar kamu. Akhirnya, Soca Cendawa pun muncul dan membawa seluruh pasukannya serta Gendrawani kabur dari tempat itu karena ia sangat takut melihat kehadiran Nyi Jantur yang di luar dugaannya itu. Setelah mengusir Soca Cendawa, Nyi Jantur pun segera menemui Patih Batik Madrim dan yang lainnya. Hei Gendrawani, kamu mau melawanku bersama dengan bopomu? Tidak, Nyi Jantur. Bopo, Diam. apa itu, Bang? Ayo semua pulang. Dia bopo. Terima kasih, Nyi Jantur. Terima kasih. Terima kasih, Nyi Jantur. Itu sudah kewajiban hamba. Anggas, Baik, Nyi Jantur. permisi Gusti. Selamat jalan, Nyi Jantur. Selamat jalan, Nyi Jantur. Selamat jalan. Keesokan harinya, Prabu Angling Dharma pun menyatakan bahwa dirinya akan pergi untuk menyelamatkan dua tempunggungnya ke pusar angin seorang diri. Namun, Batik Madrim dan yang lainnya tidak mengizinkan karena mereka merasa untuk ke pusar angin tidak harus sang Prabu sendiri yang turun tangan. Akhirnya, sang Prabu Angling Dharma pun berangkat ke pusar angin dengan ditemani oleh Batik Madrim dan beberapa prajurit lainnya. Karena yang akan mereka hadapi adalah sebuah kekuatan besar yang tidak dapat diremehkan sama sekali. Apapun yang dititahkan oleh Gusti Prabu akan hamba laksanakan. Baik Darmayuda, Adi Darmayuda dan Paman Pinis Purik Maseta, aku serahi tugas ini dan tanggung jawab ini. Laksanakan dengan baik. Sendikodau, Gusti Prabu. Selanjutnya, Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim pun meminta bantuan kepada Nyi Jantur untuk bisa sampai ke pusar angin. Setelah itu, mereka pun segera terbang ke pusar angin dengan mudah. Sementara itu di pusar angin, Singa Maruta dan Bahadur pun menjadi terkejut ketika melihat dengan kaca spion RX King-nya bahwa pasukan Malwapati tiba-tiba datang menyerang mereka. Itu kereta perang Malwapati.
Siapa kusir dan penumpangnya? Saya kusirnya. Ya. Saya kusirnya dan Nida Prabu Anglingdarma adalah penumpangnya. Oh, jadi ribut-ribut di luar sengaja dibuat agar Nanda Prabu bisa leluasa masuk ke sini. Ya. Ada apa? Kembalikan Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda. Ya. Kalau begitu, tunggu sebentar. Singa Maruta pun kemudian menyuruh Bahadur untuk mengeluarkan 2 temenggung monster Malwapati itu untuk menghancurkan Anglingdarma dan Batik Madrim, karena ia merasa bahwa di saat itulah waktu yang sangat tepat untuk melibas Raja Malwapati itu. Bahadur pun kemudian memanggil kedua temenggung itu dengan sihirnya, sedangkan Singa Maruta sendiri melindunginya dengan mengalihkan perhatian Anglingdarma dan Batik Madrim agar mau berbicara dengannya dan mengabaikan Bahadur yang sedang berusaha memanggil temenggung-temenggung tersebut. Ketika 2 temenggung Malwapati itu sudah muncul di ruangan itu, Singa Maruta pun langsung menantang Anglingdarma dan Batik Madrim untuk menghadapi mereka. Hadapi kedua monster itu. Kelihatan kita terlambat. Mereka sudah berubah wujud. Iya, Kanda benar. Kanda hadapi mereka dengan kesabaran. Ya, Dinda akan mengawasi Paman Singa Maruta dan Bahadur. baik Dinda. Ya, akhirnya Batik Madrimlah yang harus berhadapan dengan 2 temenggung iblis itu. Dan jelas, Batik Madrim tidak terlalu kesulitan menghadapi mereka. Namun, yang aneh adalah 2 temenggung tersebut seperti tidak memiliki rasa sakit. Karena setiap mereka terjatuh oleh pukulan patih Batik Madrim, mereka selalu bisa bangkit kembali dengan tenaga yang sama dan menyerang dengan lebih ganas lagi. Di sisi lain, Nyi Jantur pun masuk ke dalam istana itu. Sedangkan di luar, tampak para prajurit yang masih bertempur. Singa Maruta yang melihat 2 monsternya tak berdaya di hadapan patih Batik Madrim pun menjadi bingung dan sangat khawatir. Ia pun kemudian menyuruh Bahadur untuk menggunakan sihirnya guna menyihir Batik Madrim supaya patih Malwapati itu menghentikan perlawanannya. Namun, Nyi Jantur pun segera bertindak sehingga mereka pun gagal total. Bagaimana ini? Di jantung. Ya, melihat sudah tidak ada ruang lagi untuk mereka, Bahadur pun segera membawa Singa Maruta untuk kabur dari tempat itu. Sedangkan Anglingdarma yang melihat semua itu pun kemudian memerintahkan Batik Madrim dengan bisikan batinnya untuk menggunakan Ngerogoh Sukmo Ganda supaya mereka bisa memisahkan antara jasad asli temenggung-temenggung tersebut dengan roh jahat yang menguasai tubuh mereka. Kanda Madrim, Iya, Dinda. kita harus menggunakan Ngerogoh Sukmo Ganda. Ngerogoh Sukmo Ganda, Dinda. Benar, karena di luar tubuh mereka adalah kekuatan hitam Rahwana Raja. Sementara di dalam raganya masih utuh raga Prabaskara dan raga Katiwanda. Anglingdarma pun menjelaskan kepada Patih Batik Madrim bahwa roh jahat Rahwana masih belum sempurna menguasai jasad kedua senopati Malwapati tersebut, sehingga mereka masih memiliki kesempatan untuk menghancurkan roh jahat Rahwana yang belum benar-benar menyatu itu. Sang Prabu pun kemudian memerintahkan patinya untuk keluar dari rongga mulut 2 senopati itu ketika Rogoh Sukmanya telah usai, karena keduanya akan dihancurkan oleh Anglingdarma dengan Pasopati. Setelah itu, Batik Madrim pun mencoba untuk melakukan apa yang baru saja diperintahkan oleh rajanya. Baik, Dinda. Awas Kanda.
Akhirnya, Angling Dharma dan Batik Madrim pun berhasil menyelamatkan kembali dua temenggung andalan mereka itu. Pasopati pun lagi-lagi berperan sangat penting, karena dengan pusaka itulah Sang Prabu bisa menghancurkan roh jahat Rahwana yang menyusup ke dalam tubuh dua temenggung Malwapati tersebut.